rekan-rekan ya. Jadi siang ini kita akan membahas tentang diabetes mellitus terkait dengan gizi ya. Jadi sama-sama kita ketahuin bahwa diabetes adalah penyakit metabolik yang ditandai oleh karakteristiknya gula darah yang tinggi, hiperglikemik kronik yang disebabkan bisa karena gangguan sekresi insulin ataupun bermasalah di insulin itunya sendiri atau memang kedua-duanya. Nah, yang sama-sama kita ketahui kalau pada pasien diabetes tentu pengelolaannya tidak hanya satu modalitas. Ada beberapa modalitas. Biasanya kita di awal pada pasien dengan diabetes, biasa langkah awal adalah lifestyle modification atau perubahan gaya hidup. Kemudian baru obat dan selanjutnya exercise. Nah, ini kita ada ada dokter spesialis gizi klinik yang akan mengupas tuntas tentang diet sehat pada penderita diabetes mellitus. Tentunya nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Dokter Putri, spesialis gizi klinik yang akan nanti bergabung dengan kita. Nanti ada penjelasan tentang diet sehat tersebut terkait dengan diabetes. Kemudian nanti rekan-rekan kalau ada pertanyaan nanti akan kita tanyakan ke Dokter Putrinya. Assalamualaikum. Halo dok. Halo, apa kabar dok? Waalaikumsalam. Baik dok. Iya, Salam gimana kenal mas? ya dok. Salam kenal dokter Adi. Ya Dokter Putri, kita mau ngebahas ini nih dok tentang Oke. diet sehat. Kebetulan memang banyak pasien-pasien yang bertanya-tanya kira-kira makanan apa saja sih yang harus kita makan gitu ya. Kemudian larangan-larangannya apa sih untuk pasien-pasien dengan diabetes. Mungkin dokter bisa sedikit memberikan gambaran mungkin dok tentang diet sehat pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus, terutama yang banyak yang bertanya tentang pantangan-pantangan, kemudian berapa banyak makanannya yang harus dikonsumsi. Mungkin itu ya dok, silakan dok. Mungkin ada sedikit gambaran dok. Oke, baik. Terima kasih dokter Adi. Ya, makasih banget buat Rumah Sakit Permata Jonggol udah memberikan kesempatan buat edukasi bareng ya dok ya. Iya dok. Jadi gini, tadi yang sudah dijelaskan oleh dokter Adi, kalau untuk diabetes mellitus ini adalah ada gangguan ya dok ya, baik produksi maupun cara kerja dari insulin ya dok ya, sehingga kadar gula darah kita cukup tinggi gitu. Nah, gimana cara pengaturannya? Kalau untuk orang yang memiliki kencing manis, maka sebaiknya kita pengaturannya tidak hanya melihat dari jumlah, tapi kita lihat dari 3J dok. Ya, yang pertama kita lihat jumlahnya dulu dok. Jumlahnya harus terpenuhi sesuai kebutuhan. Nah, untuk gampangannya, untuk laki-laki biasanya sekitar 30 kalori per kilogram berat badan nih, dok. Nanti kalau perempuan kita menghitungnya sekitar 25 kilokalori per kilogram berat badan. Walaupun sebenarnya hitungan lebih akuratnya itu ada lagi ya dok ya, karena disesuaikan lagi dengan usia dan lain-lain gitu. Tapi untuk gambarannya kita di rumah, gampangannya seperti itu. Jumlahnya sudah kita hitung, kita mengacu ke J yang kedua dok, yaitu jumlah dan jenisnya harus jenis dan komposisinya harus sesuai. Nah, jenisnya ini yang terutama harus lebih diperhatikan lagi dok buat para pengidap diabetes, yaitu biasanya karbohidrat ya dok ya yang harus kita perhatikan lebih lanjut gitu, karena karbohidrat yang salah, pemilihan yang salah, jumlah yang salah juga tentunya nanti akan meningkatkan kadar gula darahnya. Nah, padahal kan kita pengennya terkontrol nih gitu. Nah, di situ setelah kita tahu berapa kebutuhan kita, nah mulai tuh kita mulai menghitung untuk kebutuhan dari karbohidratnya. Nah, kalau untuk ngomongin karbohidrat ini, sebaiknya tidak boleh lebih dok. Biasanya rentangnya kita berikan antara 45 sampai 55 persentase dari seluruh kebutuhan kalori itu dok. Ya, dan jenisnya pun harus diperhatikan lagi dok. Jadi, kita sebaiknya memilih karbohidrat yang kompleks.
Nah, itu apa? Karbohidrat kompleks itu adalah karbohidrat yang masih membutuhkan pencernaan kita gitu dok. Jadi dicernanya membutuhkan waktu, pengosongannya lebih lama, jadi diharapkan untuk peningkatan gula darahnya juga tidak terlalu cepat. Jadi lebih stabil gitu dok ya. Jadi lebih stabil sehingga dropnya juga tidak terlalu cepat. Karena kalau drop terlalu cepat, yang ditakutkan adalah terjadi hipoglikemi pada kondisi kencing manis dok. Ya, jadi kita sudah memilih nih karbohidratnya sudah kompleks. Contohnya apa? Nasi, kentang gitu ya, di sekitar kita ubi gitu, jagung. Nah, tetapi kita harus lihat lagi nih dok, indeks glikemik dari tiap bahan makanan sumber tadi. Nah, indeks glikemik itu gampangannya adalah seberapa kemampuan makanan itu menaikkan kadar gula darah di tubuh penderita kencing manis nih. Ya, nah itu yang disarankan adalah kalau indeks glikemiknya rendah atau di bawah 50. Contohnya apa? Contohnya adalah seperti beras coklat, beras merah. Nah, itu kan lebih tinggi seratnya dok dibanding nasi putih. Nah, itu efeknya dia membantu memperlambat tuh penyerapan dari gula di dalam makanan tersebut. Gula dan lemaknya di slow release. Jadi pelepasannya, penyerapannya tuh lebih pelan-pelan sehingga kadar di gula seperti gula, terus madu, nah tepung-tepung terus sebaiknya kita hindari ya, atau kita kurangi. Kenapa? Karena dia cepat sekali menaikkan kadar gula darah, seperti itu. Nah, kayak nasi putih, boleh nggak dok? Nah, boleh, tetapi porsinya memang tidak boleh berlebih. Tetapi yang lebih baik lagi adalah beras coklat atau beras merah, karena kalau nasi putih, dia indeks glikemiknya masuk yang tinggi dok, karena seratnya sudah cukup banyak dibuang. Seratnya itu dari bekatulnya itu dok biasanya. Nah, kalau sudah seperti itu, nah mulai kecukupan protein juga penting dok, ya. Kecukupan protein kita harus penuhi baik dari nabati maupun dari hewani. Nah, itu semuanya harus ada dok, karena dia saling melengkapi nih kebutuhannya ya. Karena memang pada kondisi orang kencing manis juga salah satunya imunitasnya bisa mengalami gangguan karena radangnya juga lumayan tinggi ya dok ya. Sehingga dengan kecukupan protein itu diharapkan bisa menjaga imunitasnya, terus produksi enzim hormonnya juga lebih optimal seperti itu. Kemudian lemak pun itu juga harus diperhatikan, bukan berarti lemak itu dipantang. Tetapi lemak kita pilih jumlahnya tidak boleh lebih dari 30%, kemudian kita perhatikan lagi jenisnya harus yang sehat gitu ya. Jadi tentunya juga lemak-lemak yang tidak baik ini akan memperparah resistensi insulin yang terjadi pada orang kencing manis. Resistensi insulin tadi yang dijelaskan oleh Dokter Adi. Jadi kerja dari hormonnya itu tidak optimal. Sehingga untuk membantu masukkan gula untuk digunakan oleh sel itu menjadi berkurang sehingga kadar gulanya juga tinggi ya di dalam aliran darah. Gitu. Nah, kalau lagi selain itu juga kita pertimbangkan juga untuk mikronutriennya dok. Vitamin dan mineralnya juga harus cukup dan itu biasanya dari buah-buahan dan juga sayur. Tetapi untuk buah-buahan sebaiknya tetap pilihlah yang indeks glikemiknya sedang atau yang ringan lebih baik lagi dok. Seperti itu dokter. Iya dok, ini sudah ada beberapa nih dok pertanyaannya. Kita langsung aja ya dok ya. Karena memang banyak yang bertanya tentang apa aja sih yang boleh gitu ya. Mungkin dari tadi yang 3J dokter jelaskan itu ya dok ya. Tentang jumlah, kadang kita pasien menanyakan dok ini seberapa banyak sih. Kalau sepertinya agak sulit ya kalau misalnya pasien menghitung jumlah kilokalori yang harus dia hitung. Kemudian mungkin ada nggak dok gambaran praktisnya kira-kira seberapa banyak sih nasi yang harus dimakan atau yang gampangannya sebenarnya dari ada tips dan trik nggak dok gimana kita menghitung berapa banyak sih nasi yang boleh kita makan gitu pada pasien dengan diabetes? Oke, baik lagi ya, kebutuhan kita tuh biasanya rentangnya kalau perempuan itu sekitar 1.500 sampai 1.800 dok. Jadi untuk gampangannya aplikatifnya adalah satu porsi nasi nih, misalnya nasi coklat kita berikan satu porsi. Nah satu porsinya itu biasanya sekitar 6 sampai 8 sendok makan, itu tanpa lauk dok. Ya, itu adalah untuk nasinya. Kemudian untuk proteinnya bagaimana? Kalau namanya tahu, kalau kita lagi pengen nabati nih, protein nabati, tahu itu satu porsinya 1 biji besar, itu tahu dok yang segini.
yang bukan tahu Ya, Sumedang yang ya, kotak ya tahu dok ya. yang kayak tahu Yui itu ya. Nah, itu satu porsinya seperti itu. Ya, Kalau tempe segini oke. nih, dua potong ini adalah satu porsi hitungan protein nabati. Nah, Oke. ditambah lagi protein yang dari hewani. Nah, protein dari hewani itu kalau bisa tetap memilih yang rendah lemak ya dok ya, karena lemak itu juga nanti yang mempengaruhi resistensi insulin. Gimana satu porsinya? Nah, satu porsinya sebenarnya itu kan pakai gram-graman lebih tepat ya dok, tetapi kita bisa mempermudah dengan misal dengan telapak tangan kita dok, tapi tanpa jari. Jadi misal daging, Tanpa satu jari ya dok. potongnya seperti ini. Betul. Ya, atau Oke. dada ya. Dada kan sebenarnya satu potong juga sekitar segini ya. Nah, gampangannya seperti itu kalau kita sulit untuk mengaplikasikan dengan penimbangan yang lebih akurat. Nah, nanti mulai lagi tuh kalau namanya minyaknya untuk lemaknya sebisa mungkin dikurangi goreng-gorengan. Jadi nanti lemaknya sebisa mungkin sealama mungkin dari produk sumber bahan makanan baik nabati dan yang lain-lain. Kan sebenarnya mereka juga mengandung lemak ya, Dok ya. Tapi mungkin lemaknya bisa lebih tidak kita tingkatkan dari pemrosesan yang salah misalkan. Terus kita ekstra lagi tuh, gimana dengan buah dan sayurnya? Nah, buahnya ini sebenarnya membantu dok. Jadi di jadwal makan itu untuk orang obesitas, karena kita, maaf untuk orang kencing manis, itu untuk menjaga agar kadar gula darahnya tetap stabil, sebaiknya tetap jadwal makannya adalah 3 kali jadwal makan besar. Nah, nanti di sela-sela itu diberikan 2 sampai 3 kali snack. Ya, jadi di antara jam makan pagi sama siang ada snack, dok. Nanti di antara jam makan siang sama jam makan malam ada snack, dan snacknya itu sebaiknya buah potong. Ya, karena kalau buah potong ini kan tadi masih membutuhkan pemrosesan lebih lanjut di lambung kita nih. Jadi untuk pelepasan gula di dalam darah kita itu lebih stabil dan terkontrol. Nah, untuk malam biasanya kenapa diberikan snack di akhir sebelum tidur, karena biasanya pada orang kencing manis itu cenderung mudah mengalami hipoglikemi di pagi hari, dok. Jadi salah satunya bisa diekstrakan di jam setelah makan malam, diberikan satu ekstra untuk snacknya gitu. Dan berapa porsinya ya, sekitar apel satu potong, satu butir ya dok ya. Atau kalau misal buah Ya. yang besar ya satu potong, seperti kalau kita beli di tukang rujak ya dok ya. Nah, satu potong sekitar segitu. Gitu. Kalau sayur sekitar segini nih dok. Yang disarankan sebaiknya sekitar setengah. Oke. Setengah piring ini sebenarnya buah dan sisanya sayur. Tetapi Nasinya di mana sayur tuh dok? ini, nah ini nasi nih, sekitar Itu ya. seperempat. Iya, ini 8 Perempat. sendok makan tuh seperti ini. Nah, Oke. yang salah kaprah selama ini orang itu berpikir satu porsinya adalah satu porsi ukuran dia. Padahal bisa jadi satu centongnya dia itu bisa jadi 12 sendok makan misalnya, itu bisa aja sudah 1,5 porsi Hmm. dan bisa jadi sudah berlebih untuk dia, gitu ya. Jadi gampangannya seperti ini, ya. Ini isi piringku sebenarnya dikeluarkan oleh Kemenkes. Ini nanti bisa dicari nasinya ya, kemudian lauknya di sekitar seperempat dari piring, sisanya adalah serat dari sayur dan buah. Dan ini manfaatnya apa kok sayurnya banyak banget dok? Karena di situ ada serat dok. Sayur itu dan buah kan tinggi serat. Serat ini yang akan nanti membantu penyerapan gula maupun lemaknya lebih pelan atau mungkin malah berkurang jumlahnya, sehingga cukup membantu untuk orang dengan diabetes mellitus atau dengan orang-orang yang memang ingin menjaga kadar profil lipid dan lain-lain gitu dok. Iya dok, udah lanjut ke untuk yang tadi tuh buah-buahan dan sayur dok. Kadang Oke. suka ditanyakan dok, kira-kira apa sih jenis buah-buahan yang boleh gitu ya? Kan ada beberapa buah yang mungkin terlalu manis, kemudian berair gitu ya. Apakah ada jenis buah-buahan tertentu yang memang oh ya untuk diabetes sarannya yang ini misalnya apel atau apa gitu dok? Atau memang ada buah-buahan yang tidak boleh ataupun kurang dianjurkan pada pasien dengan diabetes gitu dok? Kira-kira ada ini dok tentang jenis buah-buahan pada pasien dengan diabetes? Oke, balik lagi. Kalau ngomongin buah-buahan atau makanan yang mengandung karbohidrat, kita balik lagi fokusnya adalah indeks glikemiknya dok yang dilihat. Jadi kita memilih memang buah-buahan yang indeks glikemiknya rendah nih. Contohnya tadi yang dokter jelaskan. Apel, tapi konsumsilah coba dengan kulitnya. Ya, atau mungkin kita mau makan buah pir kalau bisa dengan kulitnya. Ya, jadi bukan dibuang karena justru di situ seratnya yang tinggi, vitamin mineralnya justru di situ. Ya, kemudian buah apa lagi? Buah
melon masih boleh, tetapi jangan yang terlalu manis misalkan. Nah, nanti di situ yang pantangannya biasanya yang indeks glikemiknya tinggi, sebaliknya ya. Contohnya apa? Yang manis banget tentunya. Mangga, kelengkeng ya, anggur gitu, pisang. Nah, itu semuanya cukup tinggi, Dok, kadar indeks glikemiknya. Jadi perlu dikurangi. Walaupun bukan berarti harus dipantang. Semua balik lagi dari keseimbangan per hari itu. Jadi kalau memang oke, harusnya sih tidak ada masalah. Kecuali kayak tiap hari makan pisang. Nah, itu nggak juga, tapi sesekali lagi pengen makan pisang ya boleh, karena tetap keseimbangan variasi itu juga diperlukan untuk menjaga kesehatan kita yang lebih optimal gitu, Dok. Cuman memang untuk beberapa buah-buahan yang indeks glikemiknya tinggi tadi ya, seperti durian, kelengkeng, mangga, nangka, nah itu sebaiknya dihindari atau dibatasi jumlah dan juga frekuensinya. Iya, Dok. Ini juga ada beberapa pertanyaan lagi, Dok. Ya, kita lanjut saja dari Ibu Betty sama Bapak Wahdi. Ini beliau menanyakan apakah diet keton bisa diterapkan pada pasien dengan diabetes mellitus? Pertanyaannya seperti banyak ke arah diet keton ya, Dok. Mungkin bisa dijelaskan, diet keto, Dok. Ya. Oke. Kalau ngomongin diet keto itu kan sebenarnya fokus utamanya adalah direndahkan karbohidratnya ya, Dok, dengan tetap proteinnya tetapi lemaknya ditingkatkan ya. Nah, itu efek tidak baiknya juga ada, Dok. Kenapa? Karena kebutuhan karbohidrat pada orang diabetes mellitus ataupun kita sebagai orang normal juga sebenarnya kan sebisa mungkin tetap yang normal. Ya, karena kalau yang rendah juga jangka panjangnya tidak bagus. Apalagi pada orang kencing manis. Nah, itu yang dikhawatirkan adalah terjadinya hipoglikemi kalau sampai asupan karbohidratnya juga terlalu kurang. Ya, gitu. Apalagi, nah, kalau namanya ketogenic diet, maka tinggi lemaknya. Tinggi lemak artinya kalorinya tinggi, dan yang kedua, kalau sampai salah pemilihan jenis lemaknya, maka tentunya yang ada adalah tidak baik untuk baik kencing manisnya maupun yang lain. Kenapa? Karena baik lagi tadi saya bilang, semakin tinggi lemak di dalam tubuh kita, maka radangnya semakin tinggi. Semakin tinggi radang di tubuh kita, maka resistensi atau kekebalan yang kerja dari insulin tadi semakin besar. Jadi yang ada justru jadi seperti buah simalakama, Dok, nanti ya, jadi kurang baik. Dan jangka panjangnya, ketogenic diet ini kan sebenarnya, Dok, dia diciptakan untuk anak-anak epilepsi. Ya, nah di anak epilepsi itu kan sel sarafnya alirannya cepat banget, Dok, makanya dia kejang. Nah, fungsi dari diberikan tinggi lemak itu adalah agar pergerakan antar sel sarafnya itu lebih pelan, jadi dia tidak kejang. Bayangkan kalau itu kita dilakukan pada orang normal seperti kita gitu ya. Jadi maka jangka panjangnya juga tidak baik. Contohnya selain untuk fatty liver juga bisa menyebabkan terjadinya demensia lebih dini. Itu, Dok. Jadi saya tidak menganjurkan, dan bahkan untuk badan-badan dunia yang mengacu pada kesehatan ya, semuanya menyarankannya adalah well balanced diet atau gizi seimbang. Itu, Dok. Ya, jadi tidak dianjurkan ya, Dok ya, diet keto pada pasien dengan diabetes ya. Oke. Betul. Jadi pasien itu masih boleh makan nasi ya, Dok ya? Dengan boleh, yang porsi yang seimbang ya, Dok ya? Betul. Tetapi tetap sambil dikontrol, Dok, untuk kadar gula darahnya ya. Oke. Dokter, ini ada tadi ada kita bisa pemberian snack ya, Dok ya, di antara makan besar ya, Dok ya? Betul. Ini snacknya kira-kira seberapa banyak nih, Dok, untuk satu kali jam snack ya? Apa memang harus buah-buahan saja, atau kadang pasien itu ada beberapa pasien yang selalu mengeluh sering lapar ya, Dok ya, tanda gejala dari diabetes kan ada sering lapar, dan mereka untuk menyiasati kadang mencari camilan tuh, Dok. Kira-kira selain buah atau sayur, ada nggak camilan yang masih diperbolehkan untuk pasien dengan diabetes? Misalnya ada kayak seperti biskuit-biskuit, kemudian makanan-makanan kecil ya, Dok ya, kudapan yang bisa masih boleh istilahnya untuk tetap mengontrol gula darah stabil, tapi tetap tidak kelaparan gitu ya, Dok. Karena kan memang jam antara porsi besar itu cukup jauh ya, Dok, dan ada di mana di sela-sela itu pasien ngerasa lapar gitu ya, Dok. Mungkin arahannya, Dok, gimana, Dok? Oke, kalau ngomongin lapar tadi balik lagi, Dok. Yang pertama, bisa jadi kecukupannya nggak bagus atau jenisnya yang salah. Jadi pemilihan makanan tadi indeks glikemiknya yang
tinggi nih. Contohnya misal dia memilih nasi putih dibanding nasi coklat misal ya dok ya. Akhirnya gula darahnya cepat naik, turunnya juga terlalu cepat, jadi dia cepat lapar. Nah itu sama dengan snack. Ketika snack kita memilih seperti tadi dok, kudapan. Kudapan itu kan biasanya kebanyakan ini ya dok, tinggi karbohidrat ya dok. Misal dari produk tepung ya, atau mungkin produk-produk biskuit itu kan juga tepung dan gula. Nah otomatis di situ sudah ada produk tepung dengan indeks glikemik yang tinggi, ditambahkan lagi ada kadar gula-gula yang tinggi. Belum lagi kalau kayak snack kue atau mungkin biskuit itu biasanya ditambahkan lagi lemak yang tidak baik, margarin, butter, dan lain-lain ya. Jadi efeknya justru tidak baik untuk penderita diabetes mellitus tersebut. Jadi tetap yang paling baik adalah buah potong dok. Itu adalah pilihan yang terbaik sebenarnya. Kenapa? Karena kalau nanti makannya tetap yang dipilih adalah makanan dengan indeks glikemik yang rendah, yang tinggi, maka kecepatan gula darahnya cepat naik lagi, turunnya juga cepat, yang ada gampang lapar lagi nanti dok. Jadi kayak lingkaran setan nanti. Gitu. Oke. Jadi yang disarankan buah-buahan sama sayur ya dok ya. Untuk kudapan mungkin bisa dihindari ya dok ya. Betul, sebaiknya dikurangi ya, sesekali boleh lah. Tetapi itu tadi efek sampingnya, dia memang ada tambahan gula di sana, ada tepung, dan jangan lupa ada lemak jahatnya juga ya. Gitu. Ya nih dok, ada pertanyaan lagi dari Bapak Bonito. Ada nggak sih Oke. dok makanan khusus ya terkadang pasien dengan diabetes selalu mengeluh lemas, kemudian tidak berenergi. Ada nggak makanan khusus untuk penderita diabetes untuk meningkatkan energi? Maksudnya biar nggak lemas mungkin ya dok ya? Oke. Jadi biasanya kalau memang penderita diabetes itu lemas ya dok, itu biasanya ciri salah satu ciri dari hipoglikemi ya, atau kadar gula darahnya turun nih. Nah pada kondisi yang seperti itu, berarti kan dia butuh peningkatan yang cepat. Nah untuk saat itu berikanlah karbohidrat yang simpleks memang kalau saat yang seperti itu ya dok. Jadi hanya untuk menaikkan agar tidak hipoglikemi. Jadi berikan tapi secukupnya aja. Setelah itu nanti setelah mendapatkan karbohidrat simpleksnya, baru nanti beri jeda untuk makan makanan yang balik lagi ke karbohidrat kompleks dan lain-lain. Tetapi saat terjadi lemes, kemudian keringat dingin, gemeter yang tanda-tanda hipoglikemi, maka kita memperbaiki dengan cepat. Kita berikan misal 1 sendok teh madu misal ya gitu, hanya untuk mengembalikan kadar gula darahnya gitu. Baik, iya ini kita ada beberapa pertanyaan lagi dok. Bagaimana kadang pasien ini juga pasiennya tidak berdiri sendiri dengan pasien diabetes ya dok. Jadi terkadang ada beberapa tambahan penyakit ya dok, seperti hipertensi, kemudian gangguan ginjal, kemudian jantung dan lain-lain. Kalau pasien dengan lebih dari satu penyakit, apakah ada penyesuaian pola makan? Apakah memang harus tetap dengan diabetesnya atau memang harus dikombinasi dengan diet tambahan untuk pasien dengan hipertensi, ginjal dan lain-lain? Ya, tentunya begini dok. Kalau ngomongin gizi itu kan kita nggak hanya melihat dari jumlahnya aja ya, tapi kita balik lagi ke kondisi masing-masing. Jadi memang setiap individu itu bisa jadi berbeda treatmentnya. Benar yang katanya dokter Adi tadi ya, apabila terdapat penyakit penyerta, maka ya tentunya akan ada penyesuaian lagi dok. Contoh misal, kan kencing manis itu memang biasanya diikuti dengan antara darah tinggi atau sakit ginjal gitu ya dok ya. Nah kalau darah tinggi yang menyertai kencing manis ya, maka kita atur juga tuh kadar garamnya bagaimana, seperti itu. Jadi lebih diperbanyak ke diet-diet yang bisa memperbaiki dari kadar darah tingginya gitu. Beda halnya dengan misal dia ada gangguan ginjal. Kalau ada gangguan ginjal, fungsi ginjalnya udah mulai menurun nih. Jadi proteinnya berarti tidak bisa terlalu tinggi nih. Jadi disesuaikan lagi. Dan itu pun setiap orang dengan penyakit ginjal yang menyertai kencing manis, itu juga berapa persentasenya tergantung dari hasil fungsi ginjalnya lagi dok. Kan ada grade-grade-nya tuh, ada tingkat-tingkatannya ya dok. Ya, ginjal 1 sampai 5. Nah, itu bisa berbeda-beda. Nah, jadi memang semuanya individual. Nah, kita treatnya sesuai kondisi pasien saat itu. Seperti itu, dok. Iya, dok. Kita ada yang bertanya lagi nih, dok, di live chat. Ada interfasting interfasting itu ya, dok ya, diet ya. Iya. Gimana, dok? Apakah masih bisa dilakukan, dok?
Oke, kalau untuk orang yang mengalami kencing manis tidak disarankan. Balik lagi tadi ya, kalau namanya intermittent fasting ya, dia kan ada jendela makan tuh. Nah, apakah dengan jendela makan yang misal cuma 8 jam itu, apakah akan menjamin dia kebutuhannya tercukupi? Satu, ya. Mungkin karbohidratnya dia tercukupi. Apakah asupan proteinnya tercukupi dengan jendela jam yang sangat pendek tersebut? Nah, yang kedua, pada orang kencing manis itu kita yang paling utama adalah bagaimana memaintain atau menjaga kadar gula darahnya ya dok. Jadi kalau dengan sebisa mungkin, balik lagi tadi jadwalnya itu harus teratur dok, harus ada 3 jam makan utama dan beberapa kali snack. Karena yang kita takutkan adalah terjadinya penurunan kadar gula darah yang drastis atau hipoglikemi tadi. Nah itu yang kita takutkan dari intermittent fasting. Karena kalau intermittent fasting kan ada sekitar 12 sampai 16 jam yang dia sama sekali tanpa makanan, Dok. Padahal itu tidak dianjurkan pada orang dengan kencing manis. Gitu. Baik, jadi nggak dianjurkan ya dok. Tidak Ini ada lagi dok dianjurkan. pertanyaan tentang apa penggunaan gula ya dok, gula dia apa nih menyebut merek ya. Gulanya boleh nggak sih dok pada pasien dengan diabetes? Mungkin mereka pengen bosan gitu ya untuk nggak minum manis, sudah kepengen minum manis tapi nggak boleh juga oleh dokternya. Apakah boleh ada gula-gula khusus atau ada beberapa merek ya dok ya untuk gula yang infonya katanya diperbolehkan untuk pasien dengan diabetes. Ada beberapa Iya. merek mungkin apa masih boleh dok untuk memakai gula-gula tersebut dok? Oke, itu namanya sweetener ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin sweetener itu ada 2 jenis, Dok. Ada yang nutritif sama non-nutritif. Jadi kalau nutritif itu yang ya dari bahan alami ya, gula pasir, di buah-buahan itu semuanya nutritif. Tetapi kalau yang non-nutritif itu biasanya sweetener yang tadi ditanyakan oleh Mbak siapa tadi? Yang tanya ya. Nah, kalau ngomongin itu, kita balik lagi dok. Sebenarnya masih aman, asal balik lagi semuanya tidak boleh berlebihan dok. Contohnya kalau seperti apa namanya, nggak boleh sebut merek ya, tapi yang ya wadahnya kuning ya dok ya. Itulah ya satu sachet. Ya. Nah itu dia bisa kita berikan paling maksimal 15 gram per kilogram berat badan dok. Ya, jadi nanti kita hitung lagi itu dari berat badan pasiennya seperti apa, itu maksimal boleh seperti itu. Tetapi tetap balik lagi, dia adalah produk buatan, jadi sebaiknya sesekali saja dikonsumsi, kalau berlebih juga tidak baik. Atau contoh lainnya, pemanis yang lain nih, kayaknya aspartam, pernah dengar nggak dok? Ya, aspartam. Nah ini juga boleh, dan tapi tetap ada batasannya lagi, dia tidak boleh lebih dari 40 gram per kilogram berat badannya seperti itu. Jadi memang tidak sama nih tiap jenis, harus dilihat-lihat lagi. Jadi sebaiknya tetap konsultasikan dengan dokter penyakit dalamnya dan dokter gizi kliniknya gitu ya. Karena semua tetap harus dipantau disesuaikan dengan kondisi masing-masing, dok. Gitu. Ya dok. Kalau seperti gula tebu itu gimana dok? Nah, gula tebu sama aja kayak gula aren dok. Dia tipenya kan karbohidrat simplex ya. Jadi tetap aja sama seperti gula pasir, gula batu sebenarnya tidak terlalu beda jauh. Itu dok. Jadi sebaiknya tetap dikurangi jumlahnya. Kemudian untuk yang itu dok, ada pertanyaan juga bagaimana dengan minuman-minuman yang saset ya dok ya, seperti mungkin minuman sirup ataupun minuman-minuman yang sekarang udah banyak tuh dok yang kaleng-kaleng, kemudian yang di botol ya itu kan kadang ada pemanisnya juga ya dok ya, karena kalau kita lihat kan di kemasannya itu ada misalnya glukosnya berapa gram gitu dok ya. Betul. Ada trik nggak dok kalau misalnya memang pada pasien penderita diabetes harus dilihat dulu misalnya komposisinya berapa gram atau seperti apa untuk ya minuman-minuman yang memang kadang ada kandungan gula yang cukup tinggi ya dok. Ya, jadi gini dok, balik lagi. Kalau yang disarankan oleh Kemenkes kan kita sebaiknya dalam satu hari tidak boleh lebih dari 4 sendok makan ya gula. Dan itu sudah mencakup semuanya sebenarnya. Nah, terkadang itu ada hidden glukosa dok. Jadi di kemasan-kemasan itu dia sebutannya bukan gula, bukan glukosa, tetapi nama-nama yang lain. Dan itu ada 100 nama yang berbeda. Padahal semuanya gula. Jadi harus aware. Iya dok, harus aware. Ya, aku udah pernah bahas di Instagram aku, ada 100 nama yang berbeda dari gula, dan itu yang berbahaya dari kemasan makanan. Makanan kemasan maksudnya. Jadi tetap kita harus bijak cara bacanya dulu.
Walaupun dibilang zero apa ada tuh ya yang namanya produk minuman teh tanpa gula. Nah, dia mungkin memang tanpa Mm-mm. gula, tapi gula yang lain lah yang dia tambahkan. Karena logikanya nggak mungkin kan dok, gitu. Jadi akan di situ akan ada lihat lagi karbohidratnya berapa. Jadi ya di situ dilihat persentasenya berapa. Lebih bagus lagi kalau memang ada kadar gulanya dok. Nah kalau ada kadar gula kita bisa menghitung tuh di situ. Tapi balik lagi ya, namanya gula baik yang di botol atau di kue, itu kan jenisnya semuanya indeks glikemiknya rendah. Jadi tentunya naikin kadar gula darahnya cepet banget, turunnya juga cepet banget. Jadi itu berbahaya. Nah, dok, gitu. Yang kita khawatirkan balik itu lagi hipoglikeminya, dok. Mm-mm. Ya dok, dok ini ada lagi nih pertanyaan. Dok, Mm-mm. saya nggak makan nasi deh, baik itu nasi putih ataupun nasi merah, tapi saya makan singkong misalnya atau misalnya ubi-ubian. Itu ada pengaruhnya nggak dok untuk penurunan gula ataupun memang asupan gulanya jadi berkurang misalnya setelah pasien ataupun pasien dengan diabetes mengkonsumsi singkong ataupun ubi dibandingkan dengan nasi ya dok ya? Ya, jadi gini, kalau kita lihat singkong itu kan memang dia lebih berserat ya, jadi logikanya memang dibanding nasi putih dia ya indeks glikemiknya lebih baik. Tetapi tetap segala sesuatu nggak boleh berlebih. Satu porsinya singkong itu satu potong segini dok, bukan satu biji ya. Gitu. Karena kadang orang makan tuh nggak cuma satu potong, tapi dia berlebih tuh kadang, akhirnya tanpa sadar gula darahnya tinggi. Ubi rambat boleh nggak? Ya boleh banget, tapi kalau bisa kalau ubi rambat sama kayak kentang dok, dimakan sama kulitnya. Ya, kenapa? Karena serat, vitamin, mineral semuanya dari kulitnya itu. Bahkan kalau ubi rambat itu kan ada yang warna kuning, ada yang warna ungu ya. Nah, itu menandakan ada